Ulangi lagi yang do. Oke, bunda ini huruf do ya. Do, the, l ya, da, bo, ade, nah gitu ya. Oke, ayo bunda, sekarang kita akan coba latihan ya. Ayo bunda, kita akan sama-sama coba masuk halaman latihan. Langsung kita latihannya ke ayat-ayat ya atau kalimat-kalimat Al-Quran ya. Ini bunda yang pertama, ayo bunda kita akan berlatih huruf yang sering tertukar. Ya ayo bunda, antara hamzah dengan ain ya. Ini bunda hamzah ya pangkal tenggorokan ya, a, i, u, ba. Nah kalau ain tengah tenggorokan ya, a, i, u, bar. Nah gitu ya. Huruf bo di mana letaknya ya? Bunda huruf bo itu tempat keluarnya min hafah. Ya huruf bo ayah bunda keluarnya di sisi lidah ya. Sudah dibahas bunda tadi pagi ya, huruf bo ayah bunda tempat keluarnya di sini bunda, di sini dah. Nah ya. Wa dhadu min hafatihi idwal yaladrosa min aisar ayumna, huruf bo ya disentuhkan dengan dinding gigi geraham ayah bunda ya. Do huruf bo ya. Nah bunda tadi ya bunda ya huruf yang sering tertukar antara hamzah dengan ain. Oke ya. Ini bunda hamzah tempat keluarnya di sini. Ya di pangkal ayah bunda ya. Di pangkal ayah bunda, di pangkal tenggorokan di sini ya. A, i, u. Nah huruf ain a, i, u. Nah di bunda hati-hati huruf hamzah ya. Dia syiddah, dia kuat. Nah bunda kalau ain, kalau sukun dia tawasud, sedikit mengalir. Gitu ya kalau sukun ya. Oke, bunda yuk kita sama-sama kembali praktekkan nih bunda ya huruf yang sering tertukar antara hamzah dengan ain ya. Oke bunda kita baca ya, ayo bunda kita baca beberapa kalimat saja, tidak harus semuanya ya. Kita baca ini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ya. Oke bunda siap yang sudah baca latihan ke-1 huruf yang sering tertukar antara hamzah dengan ain. Ayo bunda ketikkan angka 1 siap. Ayo bunda ya. An, ala, ajalin, taksau, wala tarthau, fa'atau, ya'muru, yarmuru. Silakan bunda yang sudah baca ketika angka 1. Sudah bunda? Oke. Baik ayo bunda, kalau sudah ayo bunda, sekarang kita akan masuk ke huruf yang sering tertukar ayo bunda ya. Jadi bunda yang sudah menyimak, mendengar, melihat, ayah bunda, ya memperhatikan, pastikan bunda baca praktek di rumahnya supaya tidak tertukar dan insya Allah bunda besar pahalanya, ya per hurufnya 10 kebaikan dan juga 10 ampunan dosa. Jadi kalau yang tidak praktek rugi, ayah bunda. Yang sudah praktek ketikan angka 1 sudah ya. Oke bunda kita sekarang masuk huruf yang sering tertukar lagi nih bunda antara huruf ha, nih bunda huruf ha, ayah bunda sering tertukar dengan ha, ya. Bunda huruf H, ayah bunda sekalian, ini tempat keluarnya ayah bunda di tengah tenggorokan, ya. Sementara kalau huruf H, ayah bunda di pangkal tenggorokan, ya. Ya. Ha, hi, hu, bah, gitu ya. Kalau huruf H, hi, hu, bah, gitu, ya. Oke bunda kita baca ya bunda ya. Kita baca yang ini ya. 1, 2, 3 segini aja, 3 aja. Yang sudah baca ketika angka 2 latihan kedua. Siap ya bunda ya. Mahjuron, mahjuro. Huwa bimuzahzihihi. Oke. Hidrahum wa aslihatahum. Nah ini bunda hati-hati ya. Ini bunda tengah tenggorokan. Ya maaf pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, pangkal tenggorokan ya. Ha. Kerasa bedanya ya. Bunda sudah baca ketikan angka 2. Ulangi lagi ya. Mahjuron, mahjuro. Huwa bimuzahzihihi. Oke, hidrahum wa aslihatahum. Coba bunda yang sudah baca ketika angka 2. Ya, silakan bunda ya, jangan sampai ketukar antara huruf H dengan H ya. Oke, bunda kalau sudah, bunda, kita coba lihat di sini bunda ya. Ini bunda sekalian, ada ayat yang sering dibaca nih bunda ya. Ini bunda ada ayat yang sering dibaca sama ya bunda. Ini ada bunda dalam surat Al-Masad ya, Al-Masad ayat terakhir bunda ya.
Ini Bunda Al-Masad ayat terakhir, coba Bunda ya dengerin kira-kira yang betul pengucapannya yang mana Bunda? Yang ke satu, yang kedua, atau yang ketiga? Coba Bunda yang ke satu ya. Fi jidha hablum mim masad. Yang kedua, fi jidha hablum mim masad. Yang ketiga, fi jidha hablum mim masad. Coba ya Bunda kira-kira pengucapan yang betul yang mana Bunda? Yang ke satu, yang kedua, ayo Bunda, atau yang ketiga? Ya Bunda sekalian ya. Oke, baik yang Bunda, ini jawabannya bervariasi antara 1 dan juga 3 ya. Ayo Bunda, jawaban paling terbanyak yang ketiga, Masya Allah ya. Oke Bunda, yang betul adalah yang ketiga. Nah Bunda yang ketiga ya. Ini Bunda hati-hati, banyak yang suka baca yang ke satu. Fi jidi ha. Dua-duanya ha, harusnya ha dulu baru ke ha. Ya pangkal dulu baru ke tengah. Ya Bunda ya. Fi jidha hablum mim masad. Nah, gitu ya. Oke, ayo Bunda sekarang kita akan masuk ke huruf yang selanjutnya ya. Ayo Bunda, huruf yang sering tertukar nih Bunda ya antara ta dengan to. Nah, disimak ya. Ini Bunda kenapa huruf ta ayo Bunda sering tertukar dengan to ya. Bunda mengapa huruf ta suka tertukar dengan to? Ayo Bunda karena tempatnya sama ya. Ayo Bunda tempatnya sama-sama, ujung lidah disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Ya. Ya Bunda yang membedakan kalau ta dia hams ada udara ya dan juga dia tipis turun pangkal lidahnya. Sementara kalau to ayo Bunda dia jahar tidak ada udara dan al istilah terangkat pangkal lidahnya. Nah, coba ya ayo Bunda kita sama-sama coba lihat pembahasan yang tadi pagi ayo Bunda yang sudah sama-sama kita bahas ayo Bunda ya. Oke ini Bunda huruf ta dan to. Nah, disimak ya. Yang Bunda huruf ta dan to ayo Bunda tempat hurufnya sama. Nah, ya huruf ta ini ujung lidah disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas ya. Dan juga huruf to juga sama ya. Nah, cuma Bunda bedanya kalau to dia jahar tidak ada udara ya, dia istilah diangkat pangkal lidahnya. Nah, kalau ta ayo Bunda dia hams ada udara ya dan dia istifal turun pangkal lidahnya. Nah, itu bedanya ya. Oke, ayo Bunda yuk kita sama-sama masuk ke sini. Kita coba latihan huruf ta dan to yang sering ketukar ya. Oke, ayo Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bunda, terima kasih banyak yang sudah mengucapkan salamnya sore hari ini. Semoga Allah berkahi kehidupannya, Allah jaga selalu ayah Bunda. Semoga diberikan keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat, amin. Ayo Bunda ya. Oke Bunda kita baca ya. Ini Bunda hati-hati huruf ta suka dibaca to ayah Bunda ketika lagi dhammah biasanya. Suka gini Bunda ya. Watini wazaitun. Suka gitu harusnya. Watini wazaitun. Tetap tipis ya. Nah Bunda kalau ayat kedua baru to. Watu. Nah gitu ya. Oke apalagi nih Bunda huruf to. Kalau sukun dia syiddah dia kuat dan qalqalah mantul. Ya khoto. Nah Bunda kalau ta dia syiddah. Dia kuat ya at. Tapi dia hams ya. At. Nah, jangan sampai mantul ya. Oke Bunda kita baca dari atas sampai ke bawah. Ayo Bunda yang sudah baca. Ayo Bunda ketikkan angka 3. Siap ya kita latihan ya. Jangan sampai ketukar antara ta dengan to. Siap Bunda ya. Watini wazaitun wa turi sinin wasjud wa qatarib khatifal khatu fatafa'at ba'ahu. Oke ayo Bunda. Matali asyamsi wajadaha tatlu'u ala qawmin. Oke. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Silakan Bunda yang sudah baca ketikkan angka 3 ya. Silakan Bunda baca dulu ya. Jadi Bunda yang menyimak, yang mendengar ya, yang memperhatikan, yang melihat pastikan ikut praktek di rumahnya ya. Ikut baca di rumahnya masing-masing ayo Bunda. Yang sudah baca absen, langsung absen ketikkan angka 3 ya. Jadi Bunda yang sudah baca absen ya. Oke Bunda sudah? Baik Bunda kalau sudah ayo Bunda sekalian, sekarang kita akan masuk ayo Bunda ke huruf yang selanjutnya yang sering ketukar Bunda antara qaf dengan kaf. Nah, di Bunda ya. Ayo Bunda mengapa huruf qaf dengan kaf suka ketukar ayo Bunda? Ya karena tempatnya sama. Nah, ini Bunda ya. Bunda huruf qaf dengan kaf ayo Bunda tempatnya sama, ayo Bunda sekalian yaitu sama-sama
ayah bunda sama-sama keluarnya ayah bunda di pangkal lidah. Ya sama-sama keluarnya di pangkal lidah ayah bunda. Ya, lihat sini bunda ya. Ini huruf qaf dan kaf sama-sama di pangkal lidah. Ini huruf qaf pangkal lidah dinaikin ke langit-langit yang lunak. Ya, sementara kalau kaf ini pangkal lidahnya dinaikin ke langit-langit yang lunak dan keras sekaligus. Nah, bunda huruf kaf dia hamzah ada udara. Ya, dia istifal turun pangkal lidahnya. Nah, kalau qaf dia jahar ayah bunda tidak ada udara. Ya, ko. Oke, ayah bunda kita sama-sama yuk praktek ya. Berlatih ya. Nih bunda hati-hati jangan sampai ketukar nih ayah bunda ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Joy. Ya, selamat bergabung ya selamat bergabung kepada semuanya ya bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Terima kasih barakah barokah yang sudah mengucapkan salamnya ya. Ini bunda huruf qaf ya ko ki ku. Jangan sampai ketukar dengan kaf ya kul. Katakanlah kalau kul makanlah. Beda bunda ya. Kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Tapi kalau pakai kaf, kul huwallahu ahad, makanlah Allah yang Maha Esa. Bunda salah ya. Ini bunda kita baca ya, kul huwallahu ahad. Nah bunda ini ayat terakhir surat Al-Ikhlas. Bunda hati-hati nih ya. Ayat terakhir surat Al-Ikhlas ayah bunda hati-hati yang betul pakai kaf ya, pakai kaf bukan pakai kof ya. Jadi bukan walam yakul. Bukan walam yakul lahu kufuwan ahad, yang betul pakai kaf. Walam yakul tipis ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke bunda kita baca ya. Bunda yang sudah baca, ini latihan yang keempat yang sudah baca ketika angka 4 siap. Ya bunda ya, bedakan antara qaf dengan kaf. Ya. Qul huwallahu ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Qul a'udzu birabbil falaq. Bunda, iqra wa rabbukal akram. Ya, bunda saja. Fiha kutubun qayyimah. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Silakan bunda baca ya, bedakan antara qaf dengan kaf. Yang sudah baca bunda ketikan bunda angka 4 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Uti. Ya bunda nggak apa-apa ya, kalau nggak bisa nggak apa, masya Allah nih bunda rajin banget ya tadarusan tiap sore, masya Allah ya, berkah barokah buat Mbak Uti ya. Semoga senantiasa diberkahi keluarganya dengan Al-Quran, amin ya. Oke bunda sudah, silakan bunda ayah bunda sekalian ya yang sudah baca ketikan angka 4 ya, yang sudah bisa bedakan sudah tidak tertukar antara qaf dengan kaf bunda ketikan angka 4 sudah ya. Oke baik bunda, kalau sudah bunda sekarang kita akan masuk ke huruf yang selanjutnya nih bunda ya. Huruf yang sering tertukar ayah bunda sekalian ya. Ayah bunda yang sering ketukar antara jim dengan zai ya. Mengapa bunda huruf jim dengan zai ayah bunda suka ketukar nih ayah bunda sekalian ya. Kenapa ayah bunda? Karena huruf jim dengan zai mungkin ada kemiripan dalam pendengaran, padahal sangat jauh berbeda dari segi makhraj ya. Coba nih bunda, coba tebak yang betul yang mana? Yang ke satu atau yang kedua? Coba bunda yang ke satu ya. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Yang kedua, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang ke satu, wailul likulli humajatil lumajah. Yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Coba bunda kira-kira yang betul yang mana? Yang ke satu atau yang kedua ya. Oke bunda insyaallah yang kedua bunda ya. Yang kedua bunda pakai zai bukan pakai jim. Nah ini bunda hati-hati, masih banyak di antara ya bunda yang masih suka pakai jim. Nah, ya bahkan mohon maaf bunda, imam masjid kadang ada juga yang suka pakai jim ya. Idza juljilatil, nah itu bunda salah ya, harusnya idza zul, nah gitu ya, bukan pakai jim ya. Oke ayo bunda kita akan sama-sama coba baca ya bunda ya, dari atas sampai ke bawah nih ya. Ayo bunda mana huruf jim mana huruf zai. Ini bunda hati-hati ya, ini huruf jim dan zai ya. Jaza, ini bunda huruf jim tengah lidah, kalau zai ujung lidah ya. Jaza bukan jaja ya. Oke ini bunda ada huruf zai, ada jim,
ada zai, ada jim, ya. Za, ja, za, ja. Nah, beda, ya. Nih Bunda ketika lagi sukun huruf jim dia syiddah, dia kuat, sudah dibahas tadi pagi, ya, dan mantul aj. Nah, kalau zai rokhawah lemah, mengalir waz gitu, ya. Oke, Bunda kita baca dari atas sampai ke bawah. Yang sudah baca Bunda ketikkan angka 5. Siap Bunda ya? Jazaa'uhum inda rabbihim wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja kana mizajuha zanjabila. Oke, majnunu wazdujir najzil zalimin. Silakan Bunda yang sudah baca ketikkan angka 5, ya. Bunda pastikan tidak tertukar antara jim dengan zai, ya. Bunda yang sudah tidak tertukar sudah betul ketikkan angka 5, siap, ya. Oke, Bunda sudah? Oke, baik Bunda, kalau sudah ayo Bunda sekalian, sekarang kita akan sama-sama kembali ayo Bunda, apalagi nih Bunda yang suka ketukar. Oke ya, nah nih ya. Ini Bunda ada lagi huruf yang suka ketukar Bunda antara huruf sin dengan sod, ya. Ayo Bunda, mengapa huruf sin dengan sod suka ketukar ayo Bunda? Ya karena tempatnya sama. Ayo Bunda, tempatnya sama-sama ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri bawah. Sama, ya. Yang membedakan kalau sin ayo Bunda dia istifal turun pangkal lidahnya, kalau sod dia al istila terangkat pangkal lidahnya, ya. Ini Bunda hati-hati ya, huruf sin dia tebal dalam kondisi apapun. Huruf sod dia tebal dalam kondisi apapun dan sin dia tetap tipis dalam kondisi apapun. Bunda ya, so, si, su, ya ini sa, si, su tipis ya, as, is, us, ini else, is, us. Nah, kerasa bedanya ya. Oke nih Bunda ya, ada ayat yang sering dibaca nih oleh ayah Bunda. Ya, ini ada sod, ini ada sin ya. Ini Bunda, ayat ini suka dibaca oleh ayah Bunda minimal dalam sehari 17 kali minimal ya. Oke, ayah Bunda saya akan bacakan ya. Saya akan bacakan dua cara baca ya, dua cara baca. Kira-kira Bunda yang betul yang mana? Yang ke satu, tiga cara baca. Yang ke satu, yang kedua atau yang ketiga? Coba Bunda ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ke satu. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim. Coba kira-kira Bunda yang betul yang mana pengucapannya ya? Yang ke satu, yang kedua atau yang ketiga? Ayo Bunda ya. Oke, ini baik Ayo Bunda, ini hampir semuanya ini Ayo Bunda berbeda pendapat ya antara 2 dan 3 ya. Dan paling banyak Ayo Bunda yang ketiga, Masya Allah ya. Oke Ayo Bunda, insya Allah Ayo Bunda sekalian, jawaban yang paling betul adalah yang ketiga. Ya Bunda, yang ketiga ya. Jadi Bunda, huruf sod dia tetap dibaca tebal walaupun kasroh ya, sli. Dan huruf sin dia tetap tipis walaupun dhammah atau sukun dhammah, mus, nah gitu ya. Ihdinas sli, ihdinas siratal mustaqim. Oke Bunda, yang ketiga yang betul ya. Oke Bunda, kita baca dari atas sampai ke bawah ya. Ini Bunda huruf sod tetap tebal ya, sli ya. Ini Bunda ada hus tipis ya, hus bukan hus ya. Oke Bunda, kita baca dari atas sampai ke bawah. Ayo Bunda yang sudah baca, ayo Bunda ketikkan angka 6, angka 6 sekarang ya. Contoh yang ke-6, siap ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Wa saddaqa bil husna wa yasla sa'ira amilatun nasibah. Nah gitu ya. Oke Bunda, tasla naran hamiyah wa husila ma fis sudur. Nah, silakan Bunda. Bunda yang sudah baca dengan sempurna tidak tertukar antara sin dengan sod ya Bunda, ketikan angka 6 silakan. Ya Bunda, sebentar saya pengen minum dulu. Silakan yang sudah baca ketikan angka 6 ya Bunda ya. Oke, Ibu Bunda. Sudah ya? Oke, Bunda terima kasih banyak atas peran aktifnya ya. Kami doakan Bunda yang sudah baca dengan betul ya.
yang sudah aktif ayah bunda membaca, kami doakan semoga Allah ampunkan dosa-dosa lisannya, Allah ampunkan dosa-dosa lidahnya, ya Allah ampunkan dosa-dosa matanya, ya dosa telinganya, dan semoga ayah bunda jari-jari kecilnya ya yang sudah aktif di room ini, semoga kelak ayah bunda kami doakan menjadi pemberat pada timbangan kebaikan pada hari kiamat nanti, yang membuat ayah bunda masuk ke dalam surga dengan mudah dan selamat, amin insyaallah ya. Oke ayah bunda, kita lanjut lagi ya. Sekarang ayah bunda kita akan sama-sama coba masuk ke huruf yang sering tertukar lagi antara huruf dal dengan zal. Ya, dal dengan zal, oke ya. Ayah bunda, mengapa dal dengan zal ayah bunda suka ketukar ayah bunda? Ya karena ayah bunda yang pertama ada kemiripan dalam pendengaran. Yang kedua, tempatnya berdekatan. Ini bunda huruf dal, tempat keluarnya ujung lidah ya disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas, sementara kalau zal ujung lidahnya disentuhkan dengan ujung gigi seri atas ya. Coba kita lihat lagi nih bunda yang tadi pagi sudah sama-sama kita pelajari ya. Nah ini bunda huruf dal ya tempat keluarnya ujung lidah disentuhkan dengan ujung dengan pangkal gigi seri atau tempat tumbuh gigi seri. Ya di sini ya da di du. Ya huruf dal ayah bunda. Nah sementara kalau dal ayah bunda sekalian huruf dal ini bunda huruf dal ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi serinya. Ya kalau kata orang tua dulu sedikit digigit ujungnya boleh nggak apa-apa ya. The zi, zu, suka ketukar. Ya, ini bunda hati-hati ya huruf dal. Dia sifat hurufnya kalau sukun dia rokhawah, dia lemah, lemah mengalir. Ya, sementara bunda kalau huruf dal, ayah bunda dia syiddah, dia kuat. Ya, suaranya tertahan dan dia qalqalah mantul. Ya, ede, gitu. Ya, oke, yuk ayah bunda kita sama-sama coba berlatih ayah bunda huruf yang sering tertukar antara dal dengan zal. Ya. Oke, ayah bunda kita sama-sama baca ya. Ayah bunda, kita akan bacakan ayah bunda dari atas sampai ke bawah ya, jangan sampai ketukar lagi ya. Oke, ini bunda ada huruf da, ini ada za. Nah, bunda kalau sukun huruf dal dia syiddah, dia kuat qalqalah mantul madi. Kalau huruf zal mad, lemah mengalir ya. Oke, bunda kita baca ya ayah bunda dari atas sampai ke bawah. Siap ya, ini contoh yang ketujuh ya, contoh yang ketujuh ya. Bunda yang sudah baca contoh yang ketujuh ini, ayah bunda siap-siap ketikkan angka 7, siap ayah bunda ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Oke. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Dadza. Kerasa bedanya ya. Oke, bunda satu lagi. Mad'umam madhura. Walaqad dzara'na li jahannam. Yuk, silakan bunda yang sudah baca dari atas sampai ke bawah. Bunda ketikkan angka 7 ya bunda. Sebelum kita masuk ke huruf lainnya, huruf yang sering tertukar lainnya. Bunda ya. Oke, bunda sudah? Baik bunda, kalau sudah bunda sekalian, sekarang kita akan masuk ke huruf yang sering tertukar lagi nih bunda ya, antara huruf do dengan dho ya. Nih bunda hati-hati huruf do dengan dho ayah bunda suka ketukar nih ya ayah bunda ya. Mengapa suka ketukar ayah bunda? Karena mungkin ada kemiripan dalam pendengaran ya. Ayah bunda ini mau dibahas nggak? Ya mau dibahas nggak ayah bunda ya? Ini huruf Kalau bunda mau saya akan bahas nih kalau banyak yang mau. Tapi kalau sudah pada bisa kita lewat ya. Kalau sudah pada bisa huruf do dengan dho. Kalau sudah pada bisa bunda kita lewat ke huruf yang sering ketukar antara dhain dengan kha ya. Bunda mau? Oke, baik bunda ya. Bunda kalau bunda mau bahas, kita akan sama-sama coba bahas ya. Oke, bunda huruf do ya ini tempat keluarnya min hafah dari sisi lidah. Coba bunda lihat lagi sini ya. Kita kembali bunda bahas yang tadi pagi sudah kita bahas nih bunda ya. Ini bunda huruf do ya. Bunda huruf do tempat keluarnya wa dadu min hafatihi idwal yaladrosa min aisar ayumnah. Ini bunda huruf do tempat keluarnya sisi lidah. Sisi lidah disentuhkan dengan dinding gigi gerah bagian atas, yang kanan boleh, yang kiri boleh. Ya el ya. Nah, bunda kalau huruf dho, ya bunda huruf dho itu tempat keluarnya. Bunda dari sini huruf dho. Bunda kalau dho ujung lidah. Ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Dho. Ya. Kalau dho kan tadi sini ya do. Nah, kalau dho di sini ya dho, dhi. Sama-sama diangkat pangkal lidahnya ya. Bunda sudah pada kebayang belum
Ya, Ayah Bunda mau diliatin nggak mulutnya pakai cermin, mau nggak? Kalau banyak yang mau, saya liatin nih mulutnya pakai cermin Bunda ya. Jadi Bunda saya melihatin wajah ya, itu nggak sering Bunda ya, cuma huruf yang susah aja ya, karena saya tidak pede Bunda ya liatin wajah. Oke nih Bunda, cuma nih Bunda, ini ada ayatnya. Coba Bunda kira-kira yang betul yang mana nih Bunda? Ya, saya akan bacakan dulu nih. Yang betul yang mana? Yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, coba Bunda ya. Alladzi anqajojohrok. Yang kedua, alladzi anqazozohrok. Yang ketiga, alladzi anqadodohrok. Yang keempat, alladzi anqadozohrok. Coba Bunda 1 atau 2, 3 atau 4. Coba Bunda 4 bacaan. Yang betul yang mana Bunda? Yang ke-1, yang kedua, yang ketiga atau yang keempat nih Ayah Bunda ya. Oke Bunda, yang keempatnya ini banyak yang keempat, Masya Allah ya. Oke Bunda, kita coba contohkan dulu ya huruf do sama dho. Coba Bunda disimak ya, kita akan sama-sama lihat nih ya Bunda ya. Oke Bunda, Ayah Bunda sekalian, huruf do Ayah Bunda sama dho itu Ayah Bunda sering ketukar karena ada kemiripan dalam pendengaran, padahal sangat jauh berbeda dari segi makhrajnya. Nih Bunda, huruf do ya, l, tempat keluarnya sisi lidah. Ya. Yang kanan boleh ya, l ya, yang kiri boleh. Atau dua-duanya boleh, asal jangan di ujung lidah. L. Bunda kalau di ujung itu huruf dal. Kalau di ujung ya. Nah, Bunda ke sisinya l. Nah, Bunda kalau the ujung lidah, the dan diangkat pangkal lidahnya, jadi tebal. Diangkat tebalnya the. Alladzi anqadha ya, qadha dhahrak gitu ya. Alladzi anqadha dhahrak, ke pinggir dulu baru ke depannya l, baru ke ujung l, gitu ya. Coba Bunda bisa nggak ya, ini sama-sama tebal, agak susah ya. Coba Bunda praktekkan, jangan sampai terkilir ya. Ada yang terkilir nggak? Ya. Alladzi anqadha dhahrak gitu kalau pelan ya. Bunda insya Allah secara teori bisa ya, nanti Bunda hati-hati jangan gini, alladzi anqajojohrok. Ada yang gitu bacanya, ada juga ya. Alladzi anqazozohrok, alladzi anqadodohrok. Itu salah semuanya ya. Yang betul yang keempat ya. Alladzi anqadzozohrok. Nah gitu ya. Oke Bunda sudah ya. Ini sudah sama-sama. Ayo Bunda kita praktekkan nih ya. Oke Ayo Bunda sekarang kita coba ya. Kita coba baca Ayo Bunda ya, semua ayat ini ya. Ini Bunda contoh yang ke-8. Bunda yang sudah baca contoh ke-8, huruf yang sering ketukar antara do dengan dho, Bunda ketikkan angka 8. Siap ya Bunda ya. Oke. Alladzi anqadha dhahrak wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Oke, silakan ya. Wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dhalala. Oke, Bunda. Fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Silakan Bunda ya. Bunda yang sudah baca ketikkan angka 8, yang sudah bisa bedakan mana huruf do mana dho. Silakan yang sudah baca ketikkan angka 8 ya. Oke, Bunda jazakumullah khairan katsiran ya Bunda Neti atas gift terbaiknya. Terima kasih Bunda ya. Berkah barokah buat Bunda atas supportnya ya. Oke Bunda sudah. Oke baik Bunda, Bunda kalau sudah. Bunda sekarang kita akan sama-sama nih Bunda sekalian ya. Kita akan sama-sama Bunda sekalian masuk ke huruf satu lagi nih Bunda ya. Ada satu lagi huruf Bunda yang sering tertukar antara ghain dengan kha ya. Bunda, oke. Bunda mengapa huruf ghain dan kha Bunda suka ketukar nih Bunda sekalian ya? Kenapa? Karena tempatnya sama ya. Bunda tempatnya sama-sama atas tenggorokan ya. Adnahu ghainun khauha. Huruf yang keluar di atas tenggorokan ada ghain, ada juga kha Bunda sekalian ya.
Nah, bedanya apa Bunda? Bedanya kalau ghain dia jahar tidak ada udara, ya kalau kho dia alhams Bunda keluar udara. Nah, ini Bunda hati-hati ya, jangan sampai ketukar. Kalau ketukar sifat hurufnya, nanti hurufnya juga akan ketukar. Contohnya nih Bunda ya, saya sering mendengar ada yang baca gini. Bunda ya, khairil maghdubi. Harusnya ghairil maghdubi, tidak ada udara, ya. Oke, baik Bunda, ini huruf ghain kalau sukun dia lemah, mengalir, jangan sampai mantul, ya. Mau, alihkan suaranya. Ini tahu, gitu ya. Oke Bunda, kita baca dari atas sampai ke bawah. Bunda, yang sudah baca siap Bunda ya, ketikkan angka 9. Ini Bunda contoh yang ke-9, siap Bunda ya. Wa amma man bakhila wastaghna khudhuhu faghulluh wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir, ya. Bainahuma barzakhul la yabghiyan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun yas'alkumuha fayuhfikum tabkhulu wa yukhrij adghanakum thumma aghraqnal akharin. Ya, silakan Bunda. Bunda yang sudah baca silakan ketikkan Bunda angka 9. Nah, silakan Bunda ya. Bunda baca dengan sempurna Bunda ya. Bedakan antara huruf ghain dengan huruf kho Bunda, jangan sampai tertukar Bunda ya. Oke Bunda sudah ya. Bunda terima kasih banyak ya yang sudah baca dengan sempurna. Bunda sudah tuntas ya huruf-huruf yang sering tertukar ya. Bunda yang sudah baca dari contoh latihan 1 sampai contoh latihan 9 barusan Bunda ketikkan Allah. Silakan Bunda ya. Supaya Bunda senantiasa ingat Allah, nggak pernah lupa sama Allah, dan Allah pun senantiasa ingat kepada kita ya, dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi sulit Allah senantiasa ingat kepada kita ya. Semoga yang sudah praktik Bunda dari 1 sampai 9 huruf-hurufnya sudah tidak tertukar lagi, semoga dimurahkan rezekinya, amin ya. Oke Bunda sudah. Baik Bunda, kalau sudah Bunda, selanjutnya Bunda kita akan masuk ke materi baru, yaitu sifatul hurufil lati laha diddalah ya, yaitu Bunda sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata. Nah ini ya, sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata Bunda sekalian ya. Oke Bunda, ini hurufnya ya, ada sofir, ada qalqalah, ada lin, ada inhiraf, ada takrir, ada tafashi, ada al-istitalah, Masya Allah ya. Oke, sambil masak Masya Allah ya. Oke Bunda, pantasan sampai wangi ke sini Bunda Neti ya. Masak apa nih Bunda? Oke Bunda, insya Allah kita akan sama-sama bahas Bunda sifat-sifat huruf ini satu per satu. Nah, kita akan bahas ya. Tapi Bunda, sebelum kita bahas satu per satu Bunda sekalian, Bunda sebentar ya, ini Bunda sudah 1 jam lebih saya live Bunda ya. Bunda sudah 1 jam lebih saya live Bunda, izin dulu sebentar sambil saya istirahat. Izin dulu sebentar Bunda, kita belum tuntas live-nya ya, belum selesai, masih ada 1 jam lagi. Bunda izin dulu 3 sampai 5 menit. Tadi ada Bunda yang menanyakan tentang kitabnya atau bukunya, Masya Allah ya. Oke, Masya Allah, jazakumullah Bunda Satria, Masya Allah ya, jazakumullah khairan katsiran ya, berkah barokah buat Bunda ya. Baik Bunda, izin dulu sebentar ya, 3 sampai 5 menit yang pengen buku tajwidnya, supaya nanti Bunda bisa diulang lagi di rumahnya kalau saya tidak lagi live ya, bisa diulang-ulang di rumahnya ya. Bunda yang pengen buku tajwidnya, saya naikin keranjang kuningnya, ada di etalase 2, silakan Bunda ya. Nah ini Bunda ya, ini Bunda kitabnya, buku tajwidnya Bunda sekalian, yaitu Tahsin Praktis Metode Marhalah. Ini Bunda sekalian, mahir membaca Al-Quran ya, sampai mahir Bunda membaca Al-Quran. Ini Bunda kitab ini Bunda sekalian, ini Bunda tebal ya, Bunda tebal, enak dipegangnya nih buat belajar, buat mengajar Bunda ya. Ini Bunda kitab ini ada 161 halaman
161 halaman ayah bunda diajarkan dari tempat keluar huruf ya. Ayah bunda dari tempat keluar huruf ya, sifat-sifat huruf ayah bunda, semua hukum tajwid ayah bunda lengkap banget di kitab ini ya. Dan ayah bunda, kitab ini sangat memudahkan buat ayah bunda ya. Ayah bunda, kitab ini sangat memudahkan buat ayah bunda yang sedang belajar tajwid ya. Mengapa ayah bunda? Karena ayah bunda, kitab ini dilengkapi dengan video pembelajarannya. Nah ini bunda ya, tiap halamannya ada videonya. Jadi buat bunda yang ketinggalan live ayah bunda sekalian, nanti bisa diulang-ulang di rumahnya masing-masing ya. Ini bunda, kitab ini dibahas dengan detail ya, di manakah tempat hurufnya ya, di manakah tempat hurufnya ayah bunda ya, apa sifat-sifat hurufnya ayah bunda, bagaimana cara mengucapkannya ayah bunda, ini dibahas dengan detail ya. Ini ada tempat hurufnya, ini ada gambarnya, ini ada dalilnya, ada riwayatnya, ada dasarnya. Kemudian ini bunda ada juga sifat hurufnya, dan bunda nanti tinggal ke sini aja, nanti ini ada video pembelajarannya dengan detail dibahas di kitab ini. Ini bunda kitabnya lengkapnya, semua hukum tajwid ada di kitab ini, jadi tidak dipisahkan semuanya sampai bunda mahir. Bunda yang check out di live saya, insya Allah bunda dapat bonus nih ya, dari harga 135 ada bonus ayah bunda sekalian menjadi 90 ribuan plus ada free ongkir. Dan juga bunda yang segera check out di live saya dapat lagi bonus nih, dapat bonus etalase 3 yaitu juz amma tajwid ayah bunda seharga 25.000. Nah ini bunda ya, ini bunda bonus nih yang segera check out di etalase 2 nih bunda ya. Ini bunda juz amma ini bunda full color. Nih bunda full color ya bunda sekalian ya. Nah ini ya contohnya yang warna biru ini ada mad wajib, yang hijau ini mad jaiz. Ini ada idgham bi gunnah, ada juga idgham bila gunnah, ada juga latinnya buat pemula, ada juga terjemahnya bisa sambil tadabbur. Masya Allah ya. Oke, bunda ya sudah sampai bunda Ayu, masya Allah. Terima kasih yang sudah sampai bukunya ya. Bunda yang dari Malaysia, Singapura, Taiwan, silakan bunda bisa message saya, silakan bisa DM karena tidak ada bag kuningnya. Silakan message dulu. Nanti message-nya akan dibalas sama neng admin. Silakan ya message ya. Ini bunda harganya 25. Tapi kalau bunda check out kitabnya etalase 2 ini free buat bunda ya. Etalase 3 free-nya, dan juga dapat free etalase 4 yaitu dikir pagi dan petang. Nah, yang juga di dalamnya ada dikir setelah sholat, yang segera check out di live saya. Silakan bunda segera check out-nya dan dapatkan bonusnya ya bunda, karena nanti kalau di luar live ya bunda itu tidak ada bonus ya. Jadi bonusnya hanya di dalam live aja. Silakan bunda ya, segera check out kitabnya, nanti dapatkan juga bonusnya yang ada di etalase 2 bunda ya. Yang hari ini ya bunda yang sedang kita bahas ada di etalase 2 ya. Ini bunda tempat-tempat hurufnya dibahas dengan detail bunda, di manakah tempatnya ya, apa sifat-sifat hurufnya ya bunda, bagaimana cara mengucapkannya dibahasnya bunda. Tadi kita baru sampai ke halaman huruf-huruf yang sering tertukar. Nah ya, ini bunda sampai ke sini, nanti kita akan sama-sama lanjutkan lagi. Silakan bunda sebelum dilanjutkan segera check out-nya. Nanti bunda di kitab ini lengkap banget, bukan hanya sifat huruf ya, tempat-tempat huruf, ada juga huruf-huruf tebal ya, huruf-huruf tipisnya, ada juga bagan-bagan sifat huruf nih ya bunda sekalian ya. Oke, apalagi nih ya bunda sekalian, dan juga ya ada nih bunda, ada kaidah mad ya, ada mad asli, ada mad far'i. Nah, ini ya bunda sekalian, ini mad asli anaknya ada 5, mad far'i anaknya ada 10. Ini dengan detail dibahas di kitab ini. Nah, coba lihat sini bunda ya. Ini bunda ada mad tabi'i ya, ada mad badal ya, ada juga mad iwad ya, ada juga mad tamkin, mad silah qasirah lengkap ya. Ini bunda lengkap contohnya, ada mad wajib, mad jaiz, mad farqi, mad lazim, mad arli sukun ya, dan juga ada mad lin. Dan nanti bunda kita akan sama-sama belajar ya bunda sekalian. Ini di sini nanti juga ada hukum nun mati dan tanwin nih, kayak idhar, idgham, iqlab, ikhfa, lengkap banget bunda di kitab ini. Silakan bunda sekarang check out ya bunda, waktunya 1 menit lagi sebelum saya turunkan ya. Ini bunda idhar lengkap contohnya, nun mati sama tanwin an in un ayah bunda bertemu dengan 6 huruf idhar. Ini bunda lengkap contohnya. Nah gitu ya. Silakan bunda ya. Ini bunda, ini lengkap contohnya, ini sudah mewakili seluruh isi Al-Quran. Nah gitu ya. Iya betul bunda ya, ini lagi ada promo nih, lihat di live-nya. Ini bunda ada idgham, nun mati sama tanwin an in un ayah bunda bertemu dengan 6 huruf idgham, lengkap contohnya ya, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah ya. Ada juga idgham mutamatsilain, idgham mutajanisen, idgham mutaqariban juga ada ya, ada iqlab. Dan juga nih bunda ada ikhfa. Ini bunda yang paling susah nih. Bunda hati-hati, ini jarang dibahas ya, ini jarang dibahas. Bunda ikhfa itu hati-hati, tidak asal dengung ya, ada ikhfa aqrab, ada abad, ada ausat. Nah, nanti bunda cara pengucapannya tinggal barcode videonya di sini. Nah, masya Allah ya. Ini bunda ikhfa lengkap contohnya. Nun mati sama tanwin an in un ayah bunda bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Ini lengkap banget contohnya ya bunda, sudah mewakili seluruh isi Al-Quran kitab ini ya.
Ini juga ada hukum mim mati, ya, ada hukum mim mati, ada juga latihan cara pengucapan ayah bunda, mahroj sama sifatnya dari mulai hamzah sampai ke hurufnya. Contohnya nih bunda, saya akan coba bacakan, ya. A I U ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a, dan seterusnya bunda. Ini ada di sini di videonya sampai ke hurufnya, ada cara pengucapannya, ya. Dan juga nanti bunda di akhir bukunya ada tanah wakof, ada alif lam, ada yat asing, ada hamzah wasol, hamzah kotok. Masya Allah. Silakan bunda. Bunda segera cekotnya sebelum saya turunkan keranjang kuningnya. Ini bunda ada di etalase 2. Bunda yang cekot di live saya, insya Allah ayah bunda dapat bonus, ya, dapat bonus. Ada apa? Ada bonus ayah bunda, ada diskon dari 135 menjadi 90 ribuan. Ada juga free ongkir plus dapat bonus etalase 3 seharga 25.000. Ya, ada juga diskon ada juga bonus dikir pagi dan petang ya, yang ada di etalase 4. Ini bonus buat bunda yang check out di live saya. Silakan bunda, karena nanti kalau di luar live tidak ada bonus ya. Segera check out bunda sebelum saya turunkan ya. Ustaz, apa bedanya? Bunda kalau dari Malaysia bunda Bella, silakan bunda message ya. Bunda kalau di Malaysia mungkin sekitar 30 ringgit. Bunda ya. Yang dari Malaysia bunda bisa message, silakan bisa DM dulu ya. Ini bunda kalau etalase 1 buat pemula. Ya bunda, kalau yang ke-1 buat pemula, ini pratasin belajar kunya dari nol banget, buat anak cucu juga bagus nih bunda ya. Ini bunda dari nol buat pemula, diajarkan dari mulai mengenal nama-nama huruf. Ayo bunda ya. Huruf-hurufnya kami kelompokkan kayak gini biar mudah belajarnya. Ayo bunda, kalau sudah ini dibahas per kelompoknya, ini juga ada videonya, ada barcode-nya. Nanti bunda dibahas huruf demi huruf. Gitu ya. Insya Allah bunda dapat ya, bunda yang dari Malaysia dapat bonus juga ya, asal bunda ikut live ya. Oke bunda, ini dikasih bunyi vokal a i u ya, an in un, hurufnya dimatikan, hurufnya digandakan ya, dikasih tanda panjang sampai bisa baca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Nah, ini bunda buat pemula ya, etalase 1 ini kayak ikron lagi. Nanti bunda kalau sudah bisa masuk ke etalase 2. Nanti bunda kalau check out dua-duanya tetap sama, dapat diskonnya juga sama, insya Allah dapat bonusan juga sama ya. Oke baik bunda, cukup ya bunda sekalian. Kita akan lanjutkan lagi belajarnya karena kita belum tuntas belajarnya. Bunda yang pengen check out lagi nanti insya Allah dinaikin lagi di akhir live ya. Sekarang kita turunkan dulu bunda biar kita lebih fokus belajarnya. Ayo bunda, tadi kita baru sampai ya ke sini ya. Silakan bunda yang sudah punya bukunya, ayo bunda dibuka halaman 59. Nah ini bunda ya. Ayo bunda, sekarang kita akan sama-sama coba bahas ayo bunda huruf yang memiliki sifat. Nah ya ayo bunda, sifatul hurufil lati laha diddalaha, sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata. Nih bunda ya, ada namanya as-safir, al-qalqalah, al-lin, al-inhiraf, takrir, at-tafashi, al-istitalah. Yuk kita sama-sama baca satu persatu ya. Oke bunda, sifat yang pertama namanya adalah as-safir. Ya bunda, safir itu bisa dimaknai siulan atau desisan seperti orang sedang bersiul. Hurufnya ada 3. Ada sod, ada zai, ada sin ya, els ya, as gitu ya, seperti orang sedang bersiul atau berdesis. Nah ini bunda contohnya, huruf zai dia safir kubro, huruf sod safirnya wusto pertengahan, dan safir sugro dia huruf sin. Kita baca ya, az-zabur, az-zuhruf, sodikina, bismillahi. Nah gitu ya. Oke, ayo bunda kita masuk sifat huruf yang kedua. Bunda, sifat huruf yang kedua adalah qalqalah. Ayo bunda udah pada tahu belum? Ada yang sudah pernah mendengar istilah qalqalah? Udah pada tahu belum? Ya. Ayo bunda sekalian, ini qalqalah, ayo bunda sekalian, ini bisa dimaknai guncangan atau memantul, ya. Ayo bunda, dari ke-28 huruf ayo bunda ada 5 huruf ya. Ayo bunda kalau dalam kondisi sukun maka harus disempurnakan ayo bunda pengucapannya dengan cara memantulkannya. Ayo bunda ya. Hurufnya ada berapa bunda? Hurufnya ada 5. Ya, hurufnya ada 5, ada qaf, ada to, ada ba, ada jim, ada dal. Ayo bunda kalau disingkat menjadi qatbu jadin atau baju di toko juga boleh ya, ba jim dal to qaf, atau baju di toko juga boleh ayo bunda ya. Nah bunda, ini qalqalah ada 2. Yang pertama qalqalah sugro, yang kedua qalqalah kubro. Bunda, sugro ini adalah pantulan yang kecil. Pantulan yang kecil ayo bunda karena terjadinya di tengah-tengah kalimat, jadi pantulannya alami. Oke, ini bunda ya, ada 5 hurufnya. Ini bunda sifat huruf yang kedua. Kita sama-sama bacakan ya ayo bunda.
Bunda yang sudah baca ketikan angka 2, Bunda pantulkan, jangan ragu-ragu. Ya, ya to, gitu ya. Ya to, huwa yub. Bunda pantulkan, siap ya? Ya to ma'u, huwa yubdi'u, yaj'alun bil adli yaqta'u. Nah gitu. Silakan Bunda yang sudah baca ketika angka 2. Ulangi lagi ya. Yatma'u huwa yubdi'u yaj'alun bil adli yaqta'u. Nah, silakan Bunda yang sudah baca. Ayo Bunda ketika angka 2. Ya, ini Bunda sifat yang kedua ya. Oke, ayo Bunda masih qalqalah. Ayo Bunda masih qalqalah yang kedua namanya adalah qalqalah kubra. Ya. Ayah Bunda, apa itu qalqalah kubra? Ayah Bunda, yaitu qalqalah yang besar ya, karena terjadinya ayah Bunda di akhir kalimat atau di akhir ayat ya. Oke ini Bunda, qalqalah kubra ayah Bunda pantulannya kuat, yang lebih besar, kubra atau akbar juga boleh ya. Ini Bunda kalau terjadinya di akhir ayat atau kalimat bi rabbil falaqi menjadi bi rabbil falaq gitu ya. Nah Bunda hati-hati ayah Bunda, pantulannya ayah Bunda sekalian alami ya. Ayah Bunda pantulannya alami, jangan sampai ada jeda bi rabbil falaq. Enggak gitu Bunda ya, langsung ayah Bunda pantulkan ya, langsung ayah Bunda pantulkan dengan cara ayah Bunda pantulan yang kuat. Oke Bunda, kita ulangi lagi ya. Bunda yang sudah baca ketika angka 2 siap. Ayah Bunda ya, bi rabbil falaq ulul albab bilqistu zaujin bahij. Silakan Bunda yang sudah baca, Bunda ketikkan ayah Bunda angka 2. Silakan Bunda, sudah belum? Sudah ya? Bunda hati-hati jangan sampai ada jeda, langsung pantulkan ya. Nah ya Bunda selanjutnya yang sekalian. Nah Bunda yang kedua, ini yang kedua ada lagi ayah Bunda. Dibaca lebih jelas dan kuat ayah Bunda ya, penuhi dulu tasdidnya baru pantulkan. Ya, kenapa Bunda? Nah ini Bunda kalau ada qalqalah yang bertasdid maka ayah Bunda penuhi dulu tasdidnya, ayah Bunda baru pantulkan. Jadi seolah-olah kayak ada jeda. Oke siap Bunda ya. Bunda pelan-pelan yang sudah baca ketikkan lagi ayah Bunda angka 2 siap ayah Bunda ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, gitu ya. Ulangi lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oke. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Gitu Bunda ya. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj wala fusuqa wala jidala fil hajj. Silakan Bunda yang sudah baca, Bunda ketikkan angka 2 lagi karena ini masih sifat huruf yang kedua. Silakan Bunda ya. Oke Bunda sudah? Baik ayah Bunda, kalau sudah ayah Bunda sekalian ya, kita akan sama-sama ayah Bunda. Oke, baik Bunda, kita akan masuk ke sifat huruf yang selanjutnya. Oke, Bunda ya. Coba Bunda disimak ya, ayah Bunda, kita masuk ke sifat huruf yang selanjutnya. Bunda sudah baca, yang sudah baca ketika angka 2 ya, sudah ya. Oke, Bunda sifat huruf yang selanjutnya, ayah Bunda, yaitu lin atau lain. Bunda sudah pada tahu belum? Ada yang sudah pernah mendengar nggak istilah lin atau lain ya? Bunda, lin atau lain, ayah Bunda, ini artinya lembut atau lunak. Ya Bunda, ada huruf yang dibaca lembut, ada huruf yang dibaca lunak. Hurufnya apa saja Bunda? Hurufnya ada waw sama iya, sukun, huruf sebelumnya fathah. Ya, ini Bunda ya, lin dibaca dengan lembut. Apalagi nih Bunda, kedua huruf ini dia punya sifat lagi namanya rokhawah, lemah. Jadi kalau Bunda bertemu dengan waw dan ya sukun, ayah Bunda sempurnakan sifat rokhawahnya dan juga linnya, yaitu alirkan dengan lembut. Nah Bunda ya. Oke, baik Bunda, ini ada contohnya. Yuk kita sama-sama baca nih ya. Jadi Bunda hati-hati, ini alirkan dengan lembut huruf ya sukun. Kai, alam taro kaifa. Ya, maliki yau. Jadi Bunda hati-hati, bukan alam taro kai. Alam taro kai papa. Ya, qiyamulail, assalamualaikum. Nah, itu Bunda ya, salah Bunda ya. Ya qiyamul lail, assalamu alaikum. Alihkan suaranya. Ya ini Bunda yau. Jangan sampai monyong, jangan sampai dihentakkan. Maliki yau. Nah kayak gitu Bunda ya. Oke Bunda, kita baca Bunda sekalian.
Yang sudah baca bunda sifat huruf yang ketiga lin, yang sudah baca ketikan angka 3. Siap? Ayo bunda ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Maliki yaumiddin. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, silakan Bunda ya. Kalau dibaca dengan lembut enak kedengarannya. Bunda yang sudah baca ketika angka 3. Saya kan yang sudah baca semuanya ketika angka 3. Silakan Bunda. Saya pengen minum dulu nih, agak haus Bunda ya. Oke. Oke, baik Bunda sudah. Oke, Bunda kalau sudah, sekalian silakan yang sudah baca ketika angka 3. Ya, Bunda terima kasih banyak ya. Bunda yang sudah baca tidak sia-sia ya, karena pahalanya besar. Per hurufnya 10 kebaikan dan juga 10 ampunan dosa, Masya Allah ya. Bunda yang sudah baca, yang sudah praktek, kami doakan semoga Allah ampunkan dosa-dosa lidahnya, dosa-dosa lisannya, dosa matanya, dosa telinganya, dan semoga jari-jarinya yang digunakan buat aktif berkomentar, semoga ayah bunda mudah-mudahan kelak menjadi pemberat pada timbangan kebaikan yang membuat ayah bunda masuk ke dalam surga dengan mudah dan selamat. Amin ya. Oke, baik bunda sudah. Ayah bunda kalau sudah, sekarang kita akan masuk ayah bunda ke sifat yang selanjutnya. Oke ya. Ayah bunda sebelum kita masuk ke sifat yang selanjutnya, bunda sebentar dulu ya, kita turunkan dulu nih keranjang kuningnya. Ya, nanti kalau yang pengen check out boleh nanti dinaikin lagi di akhir live ya. Oke, bunda sebentar ya, ayah bunda supaya kita kembali fokus belajar. Oke, baik bunda sudah, ayah bunda sekalian. Ayah bunda sifat huruf yang selanjutnya, ayah bunda namanya adalah al-inhiraf ya. Bunda apa itu inhiraf, ayah bunda sekalian? Ayah bunda inhiraf itu, ayah bunda sekalian ya, artinya itu condong. Nah, ya condong, suaranya condong ya. Ini bunda yang memiliki sifat inhiraf condong itu ada 2 huruf, ada lam sama ra. Ayah bunda ya, lam condongnya keluar. Ayah bunda ya, al gitu ya, alla. Alli, alnu condong keluar. Nah bunda kalau oro, ayah bunda condong ke dalam. Oro, nah gitu. Ya itu inhiraf. Ya. Oke, bunda yang kelima. Yang kelima ada ayah bunda sekalian. Ada sifat huruf ayah bunda namanya adalah takrir. Ya takrir. Ayah bunda ada yang tahu nggak apa itu takrir? Ya. Ayah bunda takrir ini bisa dimaknai mengulangi atau mengulang-ulang. Atau juga bisa dimaknai bergetar, yaitu gerakan yang mengulang-ulang. Nah gitu ya. Nah bunda gerakan yang mengulang-ulang, bergetar, ini hanya dimiliki oleh huruf ro. Ya. Bagaimana bunda getarannya? Oke, disimak ya. Ayah bunda Imam Ibnu Al-Jazari berkata, warro wabi takririn ju'il. Huruf ro disifati dengan takrir ayah bunda. Ya, kemudian wa afi takriron idza tusyaddad, samarkanlah getaran pada huruf ro ketika lagi bertasydid. Oke ya. Coba nih bunda disimak ya. Ini ada contohnya. Kita coba ayah bunda perbesar. Oke ya. Ayah bunda ini ada ro bertasydid. Ya, ini ada ro bertasydid. Oke ya. Bunda, ayah bunda, saya akan bacakan 3 cara baca. Nanti coba bunda tebak yang betul yang mana getarannya. Coba bunda yang ke-1, yang kedua, atau yang ketiga. Coba bunda yang ke-1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Coba bunda, kira-kira yang 1, 2, atau yang ketiga nih ayah bunda sekalian ya. Karena ayah bunda 3-3-nya ini sering dibaca oleh ayah bunda ya. Oke, ayah bunda jawabannya berbeda pendapat ya antara 1, 2, dan juga 3, Masya Allah ya. Oke, ayah bunda sekalian kita coba bahas ya. Bunda kita coba bahas ya. Ayah bunda sekalian, yang betul yang mana?
Bunda yang ke satu itu huruf ro-nya terlalu bergetar. Nah, itu Bunda tetot salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bunda terlalu bergetar ya. Nah, Bunda yang kedua itu huruf ro-nya hilang. Huruf ro-nya hilang gak jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang suka berubah jadi waw. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Bunda salah. Bunda yang betul adalah yang ketiga, pertengahannya antara terlalu bergetar dengan hilang. Coba Bunda disimak, ulangi lagi yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Bunda udah pada bisa belum huruf ro? Ya, Bunda mau dicontohkan nggak pakai cermin? Mau nggak? Ya, kalau Bunda mau saya lihat ini mulutnya pakai cermin. Kalau banyak yang mau, tapi kalau sudah pada bisa, alhamdulillah. Kalau sudah pada bisa, Bunda yuk kita sama-sama coba bacakan Bunda. Nah ya, kita sama-sama coba bacakan contohnya. Oke, mau ya? Oke, baik Bunda. Kalau banyak yang mau, ayo Bunda, yuk kita sama-sama coba praktekkan ayo Bunda ya, disimak ya. Oke. Bunda kita akan sama-sama coba lihat yang Bunda huruf ro. Ya, Bunda huruf ro tadi pagi sudah dibahas sebenarnya ya. Oke, Bunda huruf ro, yang huruf ro ayah Bunda sekalian, tempat keluarnya yang disentuhkannya dua tepi ujung sisi lidah. Nah, coba Bunda disimak sini ya. Nah, disentuhkan Bunda ke gusi ya, ro. Tengahnya ada furja, ada rongga ya, ada bolong. Yang disentuhkan dua tepinya, ro. Ayo Bunda ya. Nah, tadi Bunda yang ke satu, ayo Bunda. Itu ayo Bunda yang ke satu huruf ro-nya terlalu bergetar. Ya, bismillahirrahman. Nah, Bunda yang kedua, gitu nggak jelas. Hirrahman. Kadang suka berubah jadi waw. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Bunda salah. Bunda yang betul yang kedua. Coba disimak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Nah, Bunda juga ketika lagi sukun fathah, jangan sampai mantul. Ya seru, tidak seru. Inna a'tainakal kautsar. Seru, bukan seru, tapi seru. Tebalnya dengan cara mengangkat pangkal lidah. Bunda sekalian ya. Nah, gitu diangkat pangkal lidahnya, tebalnya ya, ro. Inhirab suaranya condong ke dalam, ro, condong ke dalam, bukan ro ya. Gitu Bunda, ini agak susah ya. Ini Bunda huruf ro ini agak susah. Nah, Bunda jadi harus banyak berlatih ya. Oke, Bunda kita baca ya. Ini Bunda sifat yang kelima namanya takrir, bergetar ya. Oke, Bunda kita sama-sama baca contohnya. Sifat yang kelima ini Bunda ya. Ini ada contohnya. Bunda yang sudah baca, siap-siap ayo Bunda ketikan angka 5. Siap Bunda ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Silakan Bunda yang sudah baca, Bunda ketikkan angka 5. Ya, Bunda silakan praktekkan ya. Bunda huruf ro-nya jangan terlalu bergetar dan juga jangan sampai hilang. Ya Bunda ya. Oke Bunda sudah? Oke baik Bunda, kalau sudah ayo Bunda, sekarang kita akan masuk ayo Bunda ke sifat huruf yang selanjutnya. Ya. Ayo Bunda kita akan sama-sama coba masuk ayo Bunda ke sifat huruf yang selanjutnya ayo Bunda. Apa itu? Coba Bunda disimaknya. Oke Bunda, sifat huruf yang selanjutnya adalah atafashi ya. Bunda atafashi. Bunda tafashi ini ayo Bunda artinya apa Bunda? Ya Bunda tafashi artinya tersebar atau meluas ya ayo Bunda. Menyebarnya angin dalam mulut. Bunda tafashi. Ayo Bunda ya. Menyebarnya angin dalam mulut. Ayo Bunda sekalian ya. Huruf tebal belum bisa-bisa. Oke Bunda nggak apa-apa, nanti kita bahas lagi setelah ini huruf tebal ya. Ini Bunda tafashi yang ada angin banyak dalam mulut hanya dimiliki oleh huruf shin. Nah ya. Ini Bunda huruf shin
ya kita sama-sama Bunda perhatikan ya sifat huruf yang keenam, tafashi. Ayo Bunda ya. Oke Bunda, ini ada tafashi kubro, kuat. Ayo Bunda ketika lagi bertasydid. Ini ada tafashi wusto ketika sukun. Ini ada tafashi sugro. Ayo Bunda ya. Kecil karena dia ketika lagi berharokat. Ya, oke Bunda kita baca ya semuanya. Bunda yang sudah baca, ayo Bunda sekalian, siap ketikkan angka 6. Ini sifat huruf yang ke-6. Ya. Ya silakan Bunda Ayu yang mau izin. Terima kasih Bunda Ayu yang sudah mampir di sini ya, sudah support live kami. Terima kasih banyak ya. Oke Bunda kita baca ya. Asy-syafa'ah, asy-syahid, masyrabahum, tashtaru, shimalun, syarikun. Nah, silakan Bunda ya. Bunda yang sudah baca silakan ayo Bunda ketikan ayo Bunda angka 6. Ya, ulangi lagi ya. Asy-syafa'ah, asy-syahid, masyrabahum, tashtaru, shimalun, syarikun. Nah, silakan Bunda ya yang sudah baca ketikan angka 6. Oke. Ayo Bunda yang selanjutnya, ayo Bunda yang ke-7 yang terakhir ayo Bunda ya. Ada sifat huruf lagi namanya al-istitolah. Oke, Bunda ada yang tahu nggak apa itu al-istitolah ya? Ayo Bunda al-istitolah, ayo Bunda ya, ayo Bunda sekalian, itu maknanya adalah memanjang. Ayo Bunda ya, membunyikan huruf ayo Bunda, membunyikan huruf tertentu dengan memanjangkan suaranya dari mulai pangkal lidah ya sampai ke ujung lidah ya sampai bersambung ke huruf lam. Nah, ya. Ini Bunda memanjang suaranya ya huruf do ya dari mulai pangkal sampai ke ujungnya. Coba Bunda ya. Saya coba liatin lagi nih Bunda huruf do. Nah, ya. Ini Bunda memanjang suaranya dari mulai pangkal sisi lidah sampai ke ujungnya. Gitu ya. Jadi Bunda jangan tergesa-gesa ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Gitu Bunda ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Gitu ya. Bunda udah kebayang belum? Udah pada bisa belum? Ya, ayo Bunda mau diliatin nggak mulutnya pakai cermin, mau nggak? Ya, kalau Bunda mau saya akan liatin nih ya. Al-istitolah memanjang nih Bunda. Masih banyak yang merasa kesulitan dalam mengucapkannya ya. Oke, baik Bunda, kalau banyak yang mau coba Bunda disimaknya sifat huruf al-istitolah ya. Oke, baik Bunda, huruf do ya. Bunda huruf do ya tempat keluarnya di sisi lidah ya. Nah, Bunda tidak sekedar nyentuh ya. Tidak sekedar nyentuh tapi memanjang suaranya. Dari mulai pangkal ya sampai ke ujung sini ya. Gitu ya, memanjang. Ya, nah gitu ya suaranya ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil gitu Bunda ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu Bunda ya. Sisi lidah. Ya Bunda jangan sampai di ujung. Ya jangan sampai gini ya. Kalau Bunda di ujung itu hurufnya huruf dal. Ya jangan sampai ketuker. Ya nanti maknanya beda. Dalla memberi petunjuk, kalau do ya bolla artinya menyesatkan. Ya harusnya disesatkan oleh Allah malah diberi petunjuk. Ya harusnya diberi petunjuk malah disesatkan gara-gara ya Bunda ketukar hurufnya. Ya. Oke, itu Bunda ya. Huruf do tadi Bunda al-istitolah. Ya, Bunda sekalian sudah sama-sama kita bahas ya. Oke, Bunda tadi kita baru sampai ke sini ya. Ke sifat yang ke-7. Nah, ya. Oke, ya sama-sama Bunda ya wa iyyakum Bunda ya. Oke, Bunda sudah. Sekarang Bunda kita akan coba masuk Bunda sekalian ke materi yang selanjutnya ya Bunda. Apa materinya nih Bunda? Ya Bunda, ini materinya at-tafhimu wa tarqiq. Ya Bunda, materi tebal dan tipis Bunda ya. Oke. Bunda ini sudah hampir 2 jam saya live Bunda ya. Bunda masih pada semangat nggak? Ini masih ada waktu setengah jam lagi ya. Ke maghrib masih ada waktunya. Bunda masih semangat ya? Kalau masih pada semangat kita lanjut nih belajarnya ya. Tapi kalau sudah pada lelah kita sudahi dulu ya. Tapi kalau masih pada semangat alhamdulillah kita lanjut ya.
Oke, bunda yang masih pada semangat, ayah bunda ketikan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim yang masih pada semangat ya. Oke. Baik bunda, ayah bunda sekalian ya. Apa itu tafkhim? Apa itu tarqiq? Ayah bunda ya, ayah bunda, tafkhim artinya menebalkan suara. Ayah bunda, sedangkan tarqiq artinya menipiskan suara. Nah, ya ternyata ayah bunda, dalam membaca Al-Quran ada beberapa hal yang harus dibaca tebal dan tipis ya. Oke bunda, yang pertama, bunda, ada huruf yang harus dibaca tebal. Yang pertama huruf-huruf al-isti'la yang tadi pagi sudah dibahas ya. Al-isti'la yaitu terangkatnya pangkal lidah. Oke bunda ya, hurufnya ada berapa? Ada 7 ya. Ada kho, ada so, ada do, ada gha, ada to, ada ko, ada lo. Nah bunda, tebal ya. Tebalnya gimana bunda? Hati-hati bunda, tebalnya bukan dengan cara monyong, tapi dengan cara mengangkat pangkal lidah. Nah ini bunda, kita masuk ke contohnya ya. Ini bunda ada huruf-huruf yang tebal al-isti'la yang diangkat pangkal lidahnya ketika lagi fathah, kasroh, dhammah ya, sukun fathah, sukun kasroh, sukun dhammah ya. Ini bunda, hurufnya ada 7 ya. Ada kha, ada so, ada do, ada gha, ada to, ada ko, ada dha. Ini bunda, hati-hati, tebalnya bukan dengan cara monyong ya, kholako, tapi tebalnya dengan cara mengangkat pangkal lidah. Bunda sudah pada bisa belum? Ya, sudah pada bisa belum cara mengangkat pangkal lidah ya? Mau dilihatin nggak caranya? Pakai cermin kalau banyak yang mau, saya lihatin nih ya. Tapi kalau sudah pada bisa, kita masuk ke sini bunda, ke contoh kalimatnya ya. Ayah bunda lihat ya, ayah bunda yang sudah tadi bahas kita pagi nih ayah bunda ya. Ayah bunda diangkat pangkal lidahnya sehingga terdengar tebal ya. Ini bunda ya, ini ada to, tebal ya, to diangkat pangkal lidahnya ya. Oke, ini ada lo ya, lo juga tebal, ayah bunda diangkat pangkal lidahnya. Ada juga so, ya so diangkat pangkal lidahnya ya. Nah ya bunda, cara mengangkat pangkal lidahnya, ayah bunda sempurnakan dulu huruf qaf ya. Mengapa bunda huruf qaf ayah bunda? Karena huruf qaf huruf pangkal lidah. Nah ini ya, bunda angkat sini ya, ak, gitu ya. Oke baik bunda, kita coba contohkan ya. Masih banyak bunda yang merasa kesulitan. Oke bunda disimak ya. Kita akan sama-sama coba praktekkan ya. Oke bunda, huruf tebal, hati-hati, tebalnya itu bukan dengan cara monyong ya, kholako. Nah nggak gitu bunda, ya tebalnya dengan cara mengangkat pangkal lidah. Ayo bunda ya, kholako. Nah gitu ya. Nah ya bunda, cara berlatihnya, coba ayah bunda ayah bunda sempurnakan huruf qaf dulu ya. Tadi ada yang bilang dipancing, nah gitu ya, dipancing dengan huruf qaf dulu. Kenapa huruf qaf? Karena huruf qaf huruf tebal, huruf pangkal lidah. Nah gini bunda ya, ak, nah diangkat, ak, nah gitu ya, pangkal lidah dinaikin ke langit-langit lunak ya, ko, nah gitu ya. Jadi dipancingnya dengan qaf dulu. Nah kalau qaf sudah bisa, nanti bunda sandingkan dengan huruf tebal lainnya. Coba bunda sandingkan. Ini ya, contohnya ya, ko, he, ko, ghe, ko, do, ko, to, ko, the, ko, so. Tuh, bunda kita sandingkan dengan qaf. Ulangi lagi. Bunda ya, ko, he, ko, ghe, ko, do, ko, to, ko, the, ko, so. Nah, semuanya tebal ya. Jadi bunda hati-hati, tebalnya bukan dengan cara monyong ya, to, ya, twi, ya, so, ihdinas swi. Nah itu bunda salah, nggak ada hubungannya sama bibir ya, ihdinas swi. Nah gitu ya. Bunda susah, oke bunda nggak apa-apa ya bunda. Kalau susah ayah bunda, berarti bunda serius belajarnya gitu ya. Karena ayah bunda tentunya kalau kita lagi belajar pasti akan menemukan kesulitan ayah bunda ya, pasti ya, apalagi yang baru gabung nih akan merasa kesulitan ayah bunda sekalian ya. Tapi insya Allah bunda, insya Allah selama kita mau banyak berlatih, banyak mendengar, menyimak ya, insya Allah nanti bunda juga pasti bisa ya, asal mau banyak berlatih ya, menyimak, melihat, mendengar ya. Ayah bunda, semoga yang hari ini sedang belajar ngaji dengan segala kesulitannya, dengan segala kesukarannya,
ayah bunda semoga kelak ayah bunda disambut oleh Rasulullah di pintu surga Al-Firdaus, berkumpul dengan Rasul, dengan para sahabat, dan juga dengan para ahlul Quran lainnya. Amin. Insyaallah. Ya bunda tetap semangat ya, jangan putus asa ya. Karena tugas kita ayah bunda adalah berusaha menuntut ilmu agama, hukumnya wajib, tidak ada sunnahnya, wajib. Perkara bisa atau tidak bisa nggak jadi masalah ya, yang penting kita sudah berusaha, kita serahkan kepada Allah. Tapi insya Allah ya bunda, selama ada usaha pasti akan ada hasilnya sedikit demi sedikit ya. Oke bunda, yuk kita sama-sama berlatih ya. Ayo bunda, kita sama-sama coba berlatih ayo bunda sekalian ya. Oke, ini bunda huruf tebal kita akan baca ketika lagi berharokat fathah. Ayo bunda ya. Bunda ini contoh ke-1, contoh kedua, contoh ketiga sampai ke-6. Ayo bunda ya. Bunda yang sudah baca contoh ke-1 ketika lagi berharokat fathah, ketikan angka 1. Siap ya bunda ya. Kita sama-sama baca ya. Khatamallah muhsanatin ba'dhum ghairil haqq ta'ifah qatala hafizallah. Nah, silakan bunda yang sudah baca ketika angka 1 ya. Oke, ayah bunda sekalian, sekarang kita akan sama-sama coba baca ketika lagi kasroh. Ya, sama tebal ya. Yang sudah baca ketika angka 2. Siap ayah bunda ya. Min akhihi wasiyatan wa ma yudillu yastaghithu bisakhatin lil muttaqin azimun. Nah, silakan yang sudah baca ketika angka 2 ya. Oke, bunda sudah. Sekarang kita masuk baris yang ketiga. Nah, baris yang ketiga ibu bunda siap ya. Bunda sudah baca ketika angka 3 yang sudah baca dengan sempurna ya. Yadkhuluna mukhlisuna. Oke, yaqbidu zulfatan fi tughyanihim yaqulun yadhunnun. Yuk, silakan bunda yang sudah baca ketika angka 3 ya. Oke bunda, kalau sudah ibu bunda kita masuk baris yang keempat, yaitu ketika lagi sukun fathah ya. Bunda yang sudah baca ketika angka 4 siapa ibu bunda ya? Yad'una tasmiru wadribu yaghsha afatatma'un wa alraqna yazlimun. Silakan bunda yang sudah baca ketika angka 4 ya. Kita bunda masuk baris yang kelima sekarang ya, siap ya. Bunda yang sudah baca ketika angka 5 ya, ketika lagi sukun kasrah ya. Ihrajuhum nisfu waridwanun manil taraf min khitbati kana miqdaruhu wa'idhum. Yuk, silakan yang sudah baca. Ayo bunda ketikan angka 5. Yang sudah baca ya. Oke bunda, kita masuk yang ke-6 yang terakhir ya. Ketika lagi sukun dhammah. Siap ya. Bunda sudah baca ketika angka 6. Siap ya bunda ya. Yuhriju yusliha mimmullah fi tughyanihim wala yut'am wala yuqbalu la tuzlamun. Silakan bunda. Bunda sudah baca bunda ketika angka 6. Sudah ya? Oke bunda, kalau sudah ibu sekalian, sekarang kita akan masuk ke ayah bunda masih materi at-tafhimu wa tarqiq bunda ya. Apalagi nih ayah bunda sekalian ya. Oke. Oke, alhamdulillah ya, terima kasih bunda Angel Fashion yang sudah sampai, masya Allah ya. Oke bunda silakan ya, kita masuk ke huruf ro ayah bunda halaman 67. Siap ya. Ini bunda huruf ro, ternyata ayah bunda bisa dibaca tafkhim tebal dan juga tipis ayah bunda tarkiknya. Oke bunda disimak ya. Ini ternyata bunda huruf ro kapan dibaca tafkhim, kapan dibaca tebal. Yang pertama ya, ayah bunda huruf ro dibaca tebal yang pertama ketika lagi berharokat fathah. Yang kedua ayah bunda ketika ro-nya sukun ya. Ayah bunda ro-nya sukun ayah bunda sebelumnya fathah. Nah bunda yang ketiga ro-nya sukun karena waqaf, sebelumnya ada sukun dan fathah. Nah bunda yang keempat ro-nya sukun karena waqaf, sebelumnya ada alif dan fathah. Oke ya. Ini ayah bunda sekalian dibaca tebal yaitu dengan cara mengangkat pangkal lidahnya.
Nah, ini bunda rumusnya. Ro dibaca tebal ketika lagi fathah, sukun fathah, sukun fathah, sukun alif fathah. Nah gitu bunda ya. Dibaca tebal bunda dengan cara mengangkat pangkal lidahnya. Coba bunda kita sedikit review ya materi yang tadi pagi bunda yang sudah sama-sama kita bahas ya. Nah, ini bunda huruf ro tebalnya ya tafkhim nih bunda ya, tafkhim tebal yaitu dengan cara mengangkat pangkal lidah ro gitu ya, ro. Nah bunda kalau tarkik tipis dia turun pangkal lidahnya ri, itu bedanya ya. Jadi tebalnya bukan dengan cara monyong ya ro enggak gitu ya. Oke baik bunda, yuk kita sama-sama coba bacakan ya. Ini bunda contoh ke-1, contoh kedua, contoh ketiga, contoh keempat. Bunda yang sudah baca contoh ke-1 ketika fathah ketikan angka 1, siap. Ini bunda ya. Aro'aita am aroda bihim rabbuhum rasyada ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yuk bunda silakan baca. Yang sudah baca huruf ro tebal ketika fathah ketika angka 1 ya. Nah bunda yang kedua ro-nya sukun karena wakof, ro-nya sukun sebelumnya fathah ya. Ayo bunda tebal juga taru. Itu ya, siap ya. Bunda yang sudah baca ketika angka 2, siap ya. Tarumihim fa'atharuna bihi naqa'a a'anzartahum am lam tunzirhum fasalli li rabbika wanharu. Yuk bunda ketika angka 2 yang sudah baca ya. Bunda kita masuk baris yang ketiga. Ini ro-nya sukun karena wakof ayah bunda sebelumnya sukun dan fathah ya. Ini bunda tebal juga ya, wal asru ya. Ini bunda huruf sodnya alirkan dulu, dia rokhwah, dia lemah. Alirkan suaranya els gitu ya. Ini ada ro tebal wal asru ya. Bunda baca rohnya ya. Oke bunda yang sudah baca ketika angka 3, siap ya. Wal asru wal fajru innaha tarmi bisyararin kal qasru. Silakan bunda yang sudah baca dengan sempurna ketika angka 3 ya. Bunda yang keempat, ini ro-nya sukun karena wakof sebelumnya ada alif dan fathah. Ini bunda tebal lagi ya. Yang sudah baca ketika angka 4 ya. Allahu wal azizul ghaffaru. Oke. Walahum fil akhirati azabun naru.